Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Sebastian PC 524. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Balaji Sayapuredi dan dibintangi oleh Kiran Abavaram. Sebastian PC 524 berkisah tentang opsir polisi yang memiliki gangguan penglihatan. Polisi ini menderita rabun senja dan ia menjadi saksi kunci pembunuhan terhadap seorang wanita hamil. Siapakah pelaku pembunuhan dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Ada seorang gadis bernama Nelima. Nelima mencintai Teja. Mereka pacaran sejak di bangku kuliah. Namun cinta keduanya tidak direstui oleh orang tua Nelima. Nelima kemudian dijodohkan dengan pria bernama Rahul. Nelima tidak bisa menolak perjodohan itu. Keputusan Nelima membuat Teja patah hati. Meskipun demikian, Teja terus mendatangi Nelima dan mengajaknya untuk kawin lari. Tetapi Nelima tentu saja menolak. Rahul, suami Nelima, adalah seorang pebisnis. Ia menikah dengan Nelima karena dipaksa oleh orang tuanya. Sekalipun demikian, Rahul tidak bisa menceraikan Nelima karena ia terikat dengan janji pernikahannya. Rahul memiliki selingkuhan bernama Heli. Heli dan Rahul dulunya sepasang kekasih. Sejak menikah, Rahul berusaha melupakan Heli, tetapi Heli tidak mau berpisah. Heli sangat mencintai Rahul dan ia siap membunuh Nelima agar bisa hidup bersama Rahul. Dan tentu saja ide gila Heli ditentang oleh selingkuhannya Rahul. Rahul sendiri memiliki ayah bernama Chakravarti. Tuan Chakravarti adalah seorang dokter dan ia secara diam-diam sangat menyukai menantunya Nelima. Ia bahkan berniat menyetubuhi Nelima saat Rahul tidak ada di rumah. Tetapi Nelima selalu menolaknya. Sebastian alias Seba adalah opsir polisi yang menderita rabun senja. Menjadi opsir polisi adalah mimpi Sebastian sejak kecil dan untuk mencapai cita-citanya, Sebastian terpaksa merahasiakan rabun senja yang ia derita. Saat ini Sebastian hidup sebatang kara, akan tetapi ia selalu berhalusinasi seolah-olah sedang bersama ibunya. Sebenarnya ibu Sebastian muncul sebagai representasi dari kata hati Sebastian yang selalu kesepian dan butuh sosok ibu agar membantunya melakukan hal baik dan terpuji. Suatu malam Sebastian ditugaskan menjaga kotak suara hasil pemilu. Ia sendirian di kantor polisi. Mendadak segerombolan pemuda mencoba untuk mencuri kotak suara tersebut. Sebastian tidak bisa melihat ketika malam tiba. Ia berusaha memberikan perlawanan dengan mendengar suara dari para penjahat itu. Sekalipun jago berkelahi dan bisa mengalahkan lawan-lawannya, Sebastian tetap saja kecolongan. 2 kotak suara hilang dicuri maling ketika Sebastian sedang sibuk berkelahi. Akibat kelalaiannya itu, Sebastian dimutasi oleh atasannya dan itu terjadi berulang kali. Karena setiap kali ditugaskan untuk piket malam, Sebastian selalu saja kecolongan. Ia mengaku bahwa dirinya sering lalai akibat mengantuk dan tertidur. Sebastian tidak pernah memberitahu jika dirinya penderita rabun senja karena ia takut dikeluarkan dari kepolisian. Sebastian kembali dimutasi dan kali ini ia dipindahkan ke kota asalnya yaitu di distrik Chitor. Di sana Sebastian bertemu kembali dengan teman lamanya Teja. Teja mengetahui jika Sebastian menderita rabun senja karena ketika mereka masih remaja, Sebastian alias Seba pernah tersesat saat pulang malam-malam dan beruntung Teja menemuinya. Teja kemudian mengantar Sebastian pulang. Selain Teja, ada 2 orang lagi yang mengetahui tentang rabun senja Seba. Mereka adalah Dr. Chakravarti dan juga Heli. Dr. Chakravarti pernah memeriksa mata Sebastian. Menurut Dr. Chakra, rabun senja yang diderita Sebastian tidak bisa diobati. Jika dioperasi dan gagal, maka Seba akan menderita buta permanen. Orang terakhir yang tahu tentang rabun senja itu adalah Heli.
Sebastian sangat tergila-gila kepada Heli, tetapi Heli lebih memilih mencintai suami orang. Meskipun diperlakukan secara dingin, Sebastian tetap tidak mau menyerah untuk mendapatkan cinta Heli. Alhasil, hati Heli luluh dan mereka mulai jadian. Ketika pacaran dengan Heli, Sebastian memberitahu kelemahan yang ia miliki dan Heli mau menerima keadaan itu. Sebastian memiliki atasan yang bernama Abah Faram. Saat dipindahkan ke distrik Citor, Seba meminta kepada Abah Faram agar tidak mendapatkan jadwal piket malam. Seba beralasan jika ibunya sudah tua dan ia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Kepala polisi percaya kepada Seba dan Seba hanya diberikan shift siang hari. Tetapi suatu hari Seba diminta atasannya untuk menggantikan polisi Niranjan untuk dinas malam. Saat itu Niranjan baru saja menikah dan ia harus berbulan madu bersama istrinya. Seba tidak bisa menolak. Ia terpaksa dinas malam dan mulai dihantui oleh penyakit rabun senjanya. Malam itu seorang wanita tidak dikenal menghubungi kantor polisi. Wanita itu meminta bantuan polisi Seba agar datang ke rumahnya karena seseorang berniat memperkosa dirinya. Seba menolak untuk pergi ke rumah itu karena ia tidak bisa keluar malam. Seba bahkan memutuskan panggilan telepon agar ia bisa duduk tenang di kantor polisi. Keesokan harinya, Abah Faram menggedor pintu kantor polisi dan menemukan Seba sedang tertidur. Polisi Abah Faram mengancam jika Seba kembali tertidur ketika sedang dinas, maka ia akan dipecat dari pekerjaannya. Tidak hanya itu, Abah Faram juga menyampaikan bahwa di distrik mereka, seorang wanita dikabarkan meninggal dunia di rumahnya tadi malam. Wanita itu adalah Nelima, istri Rahul. Polisi belum mengetahui persis penyebab kematian wanita itu. Untuk berjaga-jaga jika kematian itu adalah kasus pembunuhan, kepala polisi menugaskan Sebastian untuk menjaga rumah korban supaya barang bukti yang ada di TKP tidak diganggu oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Seba berusaha menolak, tetapi apalah daya, perintah polisi Abah Faram tidak bisa ditawar oleh siapapun. Malam itu ketika menjaga rumah Nelima, Seba didatangi oleh 3 orang yang cukup familiar. Orang pertama adalah Dokter Cakravarti. Dokter itu mengetahui kelemahan Seba. Ia masuk secara diam-diam dan mulai mencari sesuatu. Setelahnya, ia pergi. Orang kedua adalah Heli. Heli juga menyelinap masuk dan ia juga mencari sesuatu di rumah itu. Setelah Heli pergi, teman Seba yang bernama Teja juga muncul di TKP. Teja juga melakukan hal yang sama, masuk ke dalam rumah, mencari sesuatu, lalu pergi. Keesokan harinya tidak terjadi sesuatu yang menghebohkan. Tetapi Seba kembali diminta atasannya untuk berjaga di TKP untuk malam kedua, karena Niranjan kembali tidak bisa piket malam. Malam kedua, ketiga orang yang sama kembali datang ke TKP. Sepertinya mereka belum mendapatkan apa yang mereka cari di malam pertama. Teja yang datang lebih awal mengikat tubuh dan mulut Seba menggunakan lakban yang membuat Seba tidak berdaya. Setelah Teja, Dokter Cakravarti dan Heli juga datang ke rumah korban dan mereka mulai mencari sesuatu di sana. Setelah itu, mereka bergegas pergi. Keesokan paginya, kepala polisi kaget menemukan Seba dalam keadaan terikat. Ia jadi yakin jika wanita yang meninggal itu diakibatkan oleh kasus pembunuhan, bukan karena kematian yang normal. Ketika ditanya, Seba mengaku bahwa ia tidak melihat wajah pelaku karena para pelaku menggunakan topeng. Polisi Abah Faram menanyakan lebih detail terkait topeng pelaku, namun Seba tidak bisa menjelaskannya secara detail. Alhasil, Abah Faram tahu jika Seba berbohong. Polisi Abah Faram mengetahui kebiasaan Seba. Ia sering tertidur saat piket karena dianggap lalai dalam menjaga TKP. Seba kemudian dipecat oleh atasannya. Abah Faram akan membatalkan hukuman itu jika Seba bisa menangkap pelaku yang menerobos masuk ke TKP malam itu. Seba merasa sedih dan putus asa. Ia meluahkan kesedihannya itu dengan curhat kepada ilusi ibunya. Ibu Seba memberikan nasihat agar jangan menyerah dan tetap berpikir tenang supaya bisa menemukan ketiga pelaku yang menerobos masuk ke rumah korban. Seba mendengarkan wejangan ibunya. Ia mulai berpikir tenang dan jernih. Seba sadar jika hanya ada 3 orang yang tahu tentang rabun senja yang ia derita. Selain itu, ketika para tersangka masuk ke dalam rumah korban, Seba mencium bau parfum Dokter Cakravarti yang menyengat dan berbeda.
dokter itu memang sering menggunakan parfum branded dari Amerika. Kebetulan sebelum kejadian itu, Seba pernah bertemu dengan dokter dan mencium bau parfum yang sama. Selain itu, Seba juga mendengar bunyi anting-anting Haley. Benda perhiasan itu adalah hadiah ulang tahun yang Seba berikan kepada Haley. Sementara tersangka terakhir, ketika dirinya diikat di atas kursi, Seba sempat memegang sepatu Teja dan ia merasakan merek dari sepatu itu. Kebetulan sepatu itu sepatu branded yang hanya digunakan oleh temannya Teja. Seba kemudian menyusun siasat untuk menjebak mereka bertiga. Seba mengatakan bahwa ia memiliki barang bukti untuk menangkap pembunuh Nelima dan barang bukti itu ada di rumahnya. Dan tipu muslihat itu berhasil. Malam harinya mereka datang ke rumah Seba dengan mematikan lampu. Ketika Seba tidak bisa melihat dalam kegelapan, para tersangka mulai beraksi untuk mencari barang bukti. Seba kemudian mengeluarkan pistolnya dan menodong mereka bertiga. Alhasil ketiga tersangka itu menyerah dan mereka dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Berkat kecerdikannya dalam menangkap para tersangka, polisi Aba Faram akhirnya membatalkan pemecatan terhadap Seba. Interogasi pertama dilakukan terhadap Dokter Cakravarti. Menurut dokter, ia memang menyukai menantunya Nelima. Hari itu, sang dokter berniat menggagahi Nelima. Tetapi Nelima menolak dan mengancam akan memberitahu perilaku bejat ayah mertuanya kepada suaminya Rahul. Dokter Cakra kemudian meninggalkan Nelima dan segera pergi ke kliniknya. Setelah itu, ia mengetahui jika Nelima sudah meninggal. Dokter Cakra kembali ke TKP malam harinya karena ia sadar ketika ingin memperkosa menantunya, salah satu bagian dari serpihan stetoskop milik Cakravarti terjatuh di TKP. Ia datang ke TKP untuk mengambil benda itu agar tidak dituduhkan menjadi tersangka. Tersangka kedua adalah Haley. Haley mengaku bahwa ia sangat mencintai Rahul, tetapi Rahul tidak bisa menceraikan istrinya. Haley kemudian berniat membunuh Nelima menggunakan obat bius dosis tinggi. Haley datang ke rumah Nelima dan berpura-pura menyamar menjadi petugas kesehatan. Tetapi Haley membatalkan niatnya setelah ia mengetahui jika Nelima sedang hamil. Haley tidak tega membunuh bayi yang ada di dalam kandungan Nelima. Setelah itu, Haley buru-buru pergi meninggalkan rumah itu dan keesokan harinya, ia mengetahui jika Nelima tewas. Haley sadar jika ia telah menjatuhkan jarum suntik di TKP. Nah, karena itulah Haley kembali datang ke TKP malam itu. Tersangka terakhir adalah Teja. Teja mengatakan bahwa ia datang ke tempat itu untuk menyetubuhi Nelima, namun Nelima menolaknya dengan alasan saat ini ia sedang berbadan dua. Setelah mengetahui kematian Nelima, Teja mengaku bahwa ia kembali ke TKP untuk mengambil kacamatanya yang ketinggalan. Teja berusaha meyakinkan polisi Aba Faram bahwa ia tidak mungkin membunuh Nelima karena ia sangat mencintainya. Setelah gagal menemukan barang bukti, ketiga tersangka akhirnya dibebaskan polisi dengan jaminan. Dan yang membayar uang jaminan tersebut adalah Seba. Seba melakukan itu sebagai bentuk ucapan syukur karena dirinya kembali mendapatkan pekerjaan sebagai polisi. Seba sadar jika ketiga tersangka belum tentu bersalah. Kemungkinan ada pembunuh lain yang membunuh Nelima, tetapi ia tidak datang ke TKP malam itu. Keputusan Seba untuk memberikan jaminan kebebasan kepada ketiga tersangka ternyata bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Dalam ilusinya, Seba kembali bertemu dengan ibunya. Ibu Seba menyalahkan tindakan Seba. Seharusnya sebagai seorang polisi yang baik, Seba tidak boleh membebaskan mereka. Karena jika salah satu dari mereka adalah pelaku pembunuhan, itu artinya Seba telah membiarkan satu kejahatan terjadi, sekaligus menciptakan ketidakadilan bagi Nelima. Sementara itu, Tuan Cakravarti mencoba untuk bunuh diri. Beruntung, Rahul anaknya segera menyelamatkannya. Cakravarti merasa bersalah telah mengkhianati anaknya Rahul dengan berniat menggagahi menantunya sendiri. Di sisi lain, Teja akan berangkat ke Singapura karena ia mendapatkan pekerjaan di sana. Haley merasa bersalah kepada Seba karena sekalipun menjadi pacar Seba, namun Haley tetap punya niat untuk membunuh Nelima dan menikah dengan Rahul. Haley kemudian menemui Seba dan meminta maaf. Ia mencium Seba, tetapi Seba justru ketakutan. Seba trauma dan takut jika Haley membunuh dirinya melalui sebuah ciuman. Polisi mendapatkan hasil postmortem terhadap korban. Dokter menyimpulkan jika penyebab kematian adalah karena serangan jantung. Seba meminta agar korban diautopsi, tetapi suami korban yang bernama Rahul menolak melakukan itu. Rahul beralasan ia ingin memberikan ketenangan kepada arwah korban karena Rahul meyakini jika korban meninggal secara natural.
Seba mulai berasumsi kemungkinan Rahul bisa saja menjadi tersangka setelah ia menolak melakukan autopsi terhadap jenazah istrinya. Asumsi lain adalah kemungkinan ayah Rahul yang membunuh Nelima dengan alasan jika ia yang menghamili Nelima dan ia tidak mau rahasia itu terbongkar. Karena malam itu ketika sedang piket, Nelima pernah menghubungi Seba dan mengatakan bahwa ia diganggu oleh seseorang. Seba berasumsi jika orang itu adalah Tuan Cakravarti. Karena tidak mau aibnya terbongkar, Tuan Cakravarti membunuh Nelima. Semua orang berpikir jika Nelima tewas akibat serangan jantung. Tetapi tidak bagi Seba. Seba yakin jika Nelima dibunuh oleh seseorang. Hanya saja ia tidak bisa menemukan barang bukti pembunuhan. Setelah kematian Nelima, Rahul membawa ayahnya pindah ke Amerika. Sementara Teja, ia berangkat ke Singapura untuk bekerja di sana. Seba sendiri tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan Heli karena ayah Heli menentang hubungan mereka. Sang ayah tidak ingin anaknya menikah dengan pria yatim piatu seperti Seba. Oke guys, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh Nelima dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Well, let's find out. 2 tahun setelah kejadian itu, Seba hidup dengan dihantui oleh perasaan bersalah. Ia gagal menyelamatkan Nelima yang pernah mencoba meminta bantuan dirinya ketika Seba sedang piket malam. Dan ia juga gagal menemukan pelaku pembunuhan terhadap Nelima. Suatu hari ketika sedang melihat permainan judi menggunakan kartu, Seba akhirnya sadar siapa pelaku pembunuhan yang sesungguhnya. Dalam permainan judi itu, dari 3 kartu terdapat 1 joker. Itu artinya dari 3 tersangka terdapat 1 pelaku yang sesungguhnya. Otak Seba berpikir keras siapa joker yang sebenarnya. Beruntung, ketika menonton TV, Seba mengetahui jika ibu hamil sangat rentan terhadap obat yang dinamakan TH16. Jika obat itu disuntikan kepada ibu hamil, maka obat tersebut bisa memicu penggumpalan darah dan juga menyebabkan serangan jantung. Seba auto teringat akan Nelima yang saat itu sedang hamil. Ia juga berusaha mencari tempat di mana barang itu dijual. Pencarian obat TH16 membawa Seba ke sebuah sindikat penjualan obat terlarang. Seba harus berjibaku dengan beberapa mafia di sana dalam keadaan gelap gulita. Seba hanya memanfaatkan suara dan juga cahaya ponsel dari para lawan-lawannya. Dan ia berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah melumpuhkan para gangster, Seba memaksa salah seorang gangster dan ia berhasil mendapatkan informasi berharga jika pembeli obat itu adalah Teja. Teja pulang dari Singapura dan ia dijemput oleh sahabatnya Seba. Seba kemudian mengungkapkan jika pembunuh Nelima adalah Teja. Malam itu, Nelima menelpon Seba yang sedang piket karena Nelima ketakutan. Ia selalu didatangi oleh Teja ketika suaminya tidak ada di rumah. Teja memaksa Nelima untuk berhubungan badan, tetapi Nelima selalu menolaknya. Setelah malam itu teleponnya tidak direspon oleh Seba, Nelima kembali didatangi oleh Teja yang memakai kacamata hitam. Teja masuk ke dalam rumah, melepaskan kacamatanya, dan memaksa Nelima untuk memakan kue. Dan Teja sudah membubuhi kue itu dengan obat TH16. Teja melakukan itu karena ia kecewa dengan Nelima. Teja sangat mencintai Nelima, tetapi Nelima justru mengkhianati dirinya. Teja akhirnya mengakui semua kejahatannya di depan Seba. Seketika hari mulai gelap dan pandangan Seba mulai terganggu. Teja menyerang Seba, akan tetapi polisi Aba Faram muncul di tempat itu. Teja yang licik kemudian memfitnah Seba sebagai pembunuh Nelima. Menurutnya, Seba adalah seorang pembohong. Ia bahkan membohongi kepolisian. Polisi Aba Faram percaya kepada ucapan Teja karena saat ini Seba memang tidak bisa melihat apapun. Beruntung, polisi lainnya yang bernama Niranjan muncul di TKP. Niranjan memutarkan rekaman percakapan Teja dan Seba. Ternyata ketika Teja mengakui kesalahannya, Seba merekam semua itu dan mengirimkan audionya kepada polisi Niranjan.
Menyadari kebusukannya terbongkar, Teja segera merampas pistol polisi Abah Faram dan berusaha untuk menembak temannya Seba. Tetapi sayang, pistol itu ternyata tidak ada peluru karena polisi Abah Faram terbiasa membawa pistol kosong. Teja akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Seba diberikan tawaran promosi jabatan berkat jasanya menangkap pelaku pembunuhan. Tetapi tawaran itu ditolak oleh Seba. Seba merasa dirinya tidak layak mendapatkan penghargaan. Jika saja ia tidak mengacuhkan panggilan telepon Nelima malam itu, tentu saja Nelima tidak akan mati. Seba bertekad bulat untuk mundur dari kepolisian. Keputusannya itu membuat ibunya bangga karena Seba lebih memilih keselamatan orang-orang ketimbang kepentingan dirinya. Sementara Heli, sekalipun ayahnya tidak merestui hubungan mereka, ia tetap memilih Seba sebagai cinta sejatinya. Dan film pun berakhir.